Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini menarik nih teman-teman. Rismon Sianipar mendadak minta Bu Ely Danetti untuk mencabut laporan polisi yang mana ES dan DHL kan ngelaporin Ahmad Kosinudin. Nah, Rismon ini telepon Ibu Ely Danetti agar ES dan DHL itu mencabut laporannya. Ini kenapa nih? Rismon mendadak telepon Ibu Ely Danetti untuk minta dicabut laporan polisi kepada Ahmad Kosinudin itu, ya. Apakah Ahmad Kosinudin ini minta ke Rismon untuk membujuk Ibu Ely Danetti? Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Rismon tiba-tiba telepon Ibu Ely Danetti untuk minta dicabut laporan polisi ya Ahmad Kosinudin oleh ES dan DHL. Nah, ini juga nih menarik nih. Pak Arianto, penasihat ahli Kapolri, mengomentari soal RG yang diterima oleh Egy Sujana dan DHL. Pak Arianto juga mengomentari si Rismon ya, sindir sentil si Rismon, yang mana mulut si Rismon ini sangat berbahaya kalau kata Pak Arianto ya, karena menggiring opini masyarakat agar tidak percaya kepada institusi Polri. Waduh. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Ely Danetti, semoga ini didengar kan. Kemarin tadi malam kita sudah nelpon dan saya minta udahlah Kak, ngapain batalin lah itu laporan-laporan itu. Musuh kita itu bukan di antara kita. Musuh kita itu dinasti yang rakus kekuasaan. Kok kita sekarang mencakar-cakaran? Yang senang mereka, gitu loh. Kok kita sekarang saling cakar-cakaran? Begitu loh. Malu, udah tua kita. Tahu malu Rismon? Di Rakber aja sudah malu saya. Rakyat bersuara. Kira udah nggak ada rasa malu lagi, udah hilang. Yang di iNews itu. Karena saya kenal kan, Pak. Saya kenal semua. Jadi udah kita selesaikan dengan ngopi-ngopi Kak Ely Danetti. Cabutlah itu laporan ke Bang Kozi dan Bang Ro. Ya kan? Apa sih yang mau dicari? Ya. Kita udah pada tua, udah ada juga yang sakit juga. Biar RJ itu ada dokumen yang ditandatangani kedua belah pihak nggak sih Pak, dari Pak Jokowi dengan tersangka, ada nggak? Saya tidak tahu persis Pak anunya. Saya tidak tahu persis bagaimana mekanisme apa RJ itu administrasinya ya, saya nggak ngerti itu. Karena mungkin saya dengar dari DHL Damai Hari Lubis katanya ada yang ditandatangani. Kalau saya kira logikanya ya pasti ada ya, karena kan semua kejadian itu Pak, dan penyelesaiannya pun semua dibukukan. Seperti kalau kita meriksa kan dipakai BAP. Penyelesaian SP3 juga ada suratnya. Semacam berita acara. Perdamaian ya mungkin ya pasti ada yang ditandatangani. Karena kalau cuma lisan doang kan zaman sekarang kan mesti kurang kuat ya, pasti ada. Tetapi bagaimana cara membuat perjanjian itu kan harusnya ke kantor polisi dipanggil gitu. Kemarin kan dianukan kayak gitu Pak. Kok kenapa kok malah ada penyidik yang ke sana gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi mereka itu mencari-cari apa kelemahan yang celah ya, cari celah untuk mendiskreditkan aparat, itu yang saya nggak terima itu ya. Jadi saya perlu memberikan pada masyarakat bahwa ini yang namanya RJ ini ditempuh ini adalah semangat daripada bangsa kita untuk menyelesaikan kasus dengan cara yang lebih simpel dan tidak berlama-lama kan gitu kan. Syarat-syaratnya adalah itu tadi, harus ada perdamaian. Adapun nanti pelaksanaannya gimana, apakah penyidiknya ke sana ini ke sini, saya bilang itu diskresi daripada penyidiknya untuk mengambil tindakan. Jangankan Pak ya bikin RJ kayak gitu. Yang namanya meriksa saja itu ada ketentuannya Pak. Kalau orang periksa, penyidik kalau manggil orang untuk diperiksa, terus yang dipanggil itu keberatan ataupun susah nggak bisa datang, misalkan sakit atau apa, karena penyidik boleh datang ke rumahnya meriksa di sana bisa kok. Betul. Apalagi untuk RJ yang seperti ini kan gitu kan. Ini mantan presiden ya? Iya, bukan hanya presidennya, karena saya lihat kemarin itu ya RJ ini kan kenapa kok begitu cepet banget itu ya. Kan kalau kita lihat ya, Egy Sujana kan datang sana, tapi dengan bangganya tidak merasakan maaf, kan gitu kan, kan gitu kan.
Nah itu biasa mungkin gengsi lah gitu. Dah. Ya, ya. Dan itu Gengsi. permintaan maaf itu tidak, tanpa maaf itu tidak menggagalkan perdamaian. Yang penting yang Ada kesepakatan. yang dihadapi itu kan sudah menerima. Ya, kalau Pak Jokowi kan udah legowo berarti ya sudah bisa kan, berarti ya diproses. sudah. Karena kita dengarkan dari pembicaraan di sana Pak Jokowi ngomong understanding, artinya memahami. Iya, jadi paham. ya itulah makna daripada apa itu. Maka di sinilah saya ingin ya, tolong ya masyarakat tahu lah, jangan sampai larut pada provokasi-provokasi pada apa tuh mereka itu yang menurut saya ya sudah keterlaluan lah cara mendiskreditkan aparat gitu ya. Selalu menyalahkan aparat. Contohnya aja si Rismon itu bahwa Mon, hasil lapor ini perlu Mon harus Mon, dengerin tuh. ada lapor tandingan sampai segitu kan. Karena nggak bisa dipercaya itu berbahaya kalau kayak gitu tuh dibiarkan ya, sehingga rakyat nanti akhirnya kan tidak mempercaya dengan instrumen yang sudah ada Iya. di negara ini kan itu. Hanya apa ulah daripada mereka itu yang semua adalah para provokator Kepercayaan terhadap institusi penegak hukum Iya, jadi itu hilang hanya dihilangkan. gara-gara opini satu orang. Ini iya tuh orang ofisi bermasalah. atau orang yang menurut saya nggak nalar kan. Contohnya itu tadi bolak-balik tadi Bukan satu orang, semua gerombolan mereka ya. malam saya di televisi ya bolak-balik dia ngomong bahwa ini semua cacat, ini aparat ini begini, tak biarkan aja. Belakangan itu waduh keterlaluan, makanya itu kemudian saya stop bahwa jangan memberikan pandangan yang menyesatkan. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan ya itulah, mereka itu selalu menggiring pada penyesatan bahwa aparat itu tidak bekerja dengan baik. RJ kemarin itu kan, kenapa kok ada penyidik yang sana? Ini saya jawab nih. Yang namanya RJ itu yang itu maknanya adalah hanya yang penting penyelesaian secara damai. Kembali lagi gangguan itu selesai. Mereka bantah, ini nggak menyelesaikan RJ ini. Emang kalau sudah selesai itu ijazahnya bisa dibuktikan gini. Saya katakan RJ antara Pak siapa? Egy Sujana, Egy Sujana dengan Hari Lubis. Hari Lubis itu menyelesaikan masalahnya mereka dengan Pak Jokowi. Personal sifatnya ya, Ya. bukan Makanya cluster ya. dalam ini ya Pak ya, dalam kasus ini kan kita pikir tadinya kan simpel saja antara A dan B. A itu orang yang pendukungnya Pak Jokowi, B itu orang yang pembenci Pak Jokowi kan, kurang lebih begitu. Benci Pak Jokowi cuma satu dibantu dengan ininya, yang sini ada 12 pertama kali kan gitu kan. Ternyata apa? Setelah itu mengerucut menjadi 3 orang ini dan 5 orang kan gitu kan. Sudah polisi menyatakan gitu kan, klaster. Klaster 1 Jadi ya dan 2. menurut hemat saya yang 5 orang ini tuduhannya beda lah dengan yang 3 orang ini. Ini menurut saya ini pasalnya mungkin nggak ini sama gini. Mereka kan bantahnya ini Pak itu nggak bisa di RJ kan tuh menurut aturan kan katanya lebih daripada 5 tahun. Itu Pak menggiringnya itu dari Nah advokat itu itu. yang pertama karena nggak ada permintaan maaf, yang kedua juga karena Nah, ya itu ada kayak gitu digiring-giring pasal itu. yang di atas 5 tahun nggak bisa. Dia menyesatkan pemahaman mengenai RJ itu. Padahal ya menurut saya ternyata Pak setelah diuncak itu kemarin kan ternyata kan terjadi friksi ya. Dari 5 orang itu aja udah pecah kan. Jadi 2 orang dan 3 orang ini. 3 orang ini nggak mau RC atau apa terserah. Tapi mereka mendalilkan bahwa ini advokatnya dua-duanya ngomong gitu, nggak menyelesaikan. Ini RC ini contohnya. Jadi seakan-akan memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa RC yang ditempuh oleh polisi itu hanya mengikuti kemauannya Pak Jokowi. Itu kan konyol Pak. Konyol betul. Padahal sebetulnya kalau dilihat di sisi Pak Jokowi ya bro ya, itu terlihat kok kalah set gitu loh. Kenapa? Kok ngasih maaf pada orang yang tidak meminta maaf kan gitu. Dan mungkin kalau kita lihat secara politis itu mungkin Pak Jokowi menunjukkan bahwa kasus ini sebenarnya sederhana seperti yang kata Pak Alianto tadi, dan bermaaf-maafan aja sebenarnya bisa diselesaikan. Ini saya perlu sampaikan kepada masyarakat, itulah contoh mereka itu yang menurut saya. Karena apa kebaikan daripada Pak Jokowi ini bukan saya membela Pak Jokowi, tapi kebaikan Pak Jokowi yang mau menerima Pak ya sesuatu itu walaupun dia udah sangat terhinakan tadinya. Kalau dulu lihat rekodnya kan Pak bagaimana sih itu Pak Ek itu kayak kasarnya kayak gitu ya. Itu ijazahnya tidak hanya S1, ijazahnya dari SD sampai kan gitu kan. ijazahnya dipertanyakan. Kan tidak begitu datang beliau sangat menghargai kan, menghormati bahwa itu adalah ungkapan daripada bahwa sengketa ini marilah kita selesaikan dengan baik. Nggak perlu minta maaf, nggak perlu. Tapi begitu dia datang itu sudah tunjukkan kan gitu kan. Dan saya waktu itu yang saya dengar keterangan dari Pak siapa itu, Pak Egy terpaksa ini dalam menurut saya terpaksa ke sana karena apa? Kan waktu itu kan dia dicekal kan. Berobat keluar negeri nggak bisa. Sakit. Gara-gara dicekal itu
karena kan dia nggak bisa keluar negeri. Berobat. Makanya salah satu caranya dia adalah strateginya harus ini dihentikan kasus ini kan. Nah, segitu coba. Begitu datang langsung Pak Jokowi memberikan gitu. Menurut saya itu kan suatu kemujizatan ya. Seandainya Pak Jokowi itu waktu itu dendam nggak mau, enggak, biar aja dia nanti nggak bisa diobatin. Kan gitu kan. Bisa jadi itulah win-win solution. Ini contoh kebesaran hati, Pak. Betul. Kebesaran hati yang saya gitu kemudian ditimbali oleh mereka itu dia kan pengkhianat. Itulah yang jadi bisa dilihat sebetulnya perdamaian ini semua orang mendapatkan manfaat masing-masing dan seharusnya dirayakan. Harus dirayakan. Sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang dicari salahnya kan. Kalau saya melihatnya ini ya Pak, saya kan pengen kasus ini supaya segera selesai, supaya rakyat tidak semakin terbelah kan gitu kan. Nah ini dengan adanya 2 orang ini selesai kan, wah saya senang sekali karena dengan cepatnya menyicil kan. Sekarang tinggal berapa? 3 sama 3 kan 6. Gitu kan 3 sama 3 gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau mereka mau selesai dengan itu ya lebih baik gitu. Tapi ini yang saya sayangkan ya. Ada orang yang mau berbuat baik ya, ingin membuat dunia lebih baik, tapi mereka demikian jahatnya ya Pak. Terus mengompori kepada pihak kita itu yang memfasilitasi suatu kebaikan, dianggap kita itu apa? Kaki tangannya Pak Jokowi kan gitu. Ini yang itu menurut saya ini provokator yang harus dihentikan. Provokator yang harus dihentikan. Apa-apa Pak Jokowi yang salah ya kan. Dengan adanya RG yang didapat oleh Egy Sujana dan DHL itu bukti bahwasanya Pak Jokowi tidak ada bermaksud untuk memenjarakan orang-orang yang selama ini mempersoalkan ijazahnya Pak Joko Widodo, seperti yang selama ini terus dikeluarkan oleh Roy Suryo CS, Ahmad Kosinudin dan guru-guru mereka ya. Nah, ini lagi informasi yang biasa saya sampaikan di video kita ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.